A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberi kita begitu banyak nikmat kesehatan, keselamatan, dan umur yang panjang, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang kita banggakan. Salawat rahmat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, Baginda Rasulullah SAW, yang mana syafaat beliau yang kita harapkan dia mengucapkan amin amin ya rabbal. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Joko Haryadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterangan berbicara, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nabila Turahadi, mahasiswi dari Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 23040446 UNIF. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang kenakalan remaja di era Gen Z. Perlu kita ketahui bahwa kenakalan remaja dahulu dan sekarang berbeda. Remaja-remaja dahulu melakukan kenakalan kisaran pada orang tua, tidak patuh dengan guru, tidak mematuhi aturan tata tertib di sekolah. Sedangkan remaja sekarang tidak hanya melakukan kenakalan di dunia nyata, banyak juga melakukan kenakalan di dunia maya. Dapat kita lihat bersama bahwa di sosial media sekarang banyak tersebar berita hoaks saling mencaci maki antara remaja satu dengan remaja lainnya, remaja satu menyindir remaja lainnya di media sosial seperti WhatsApp, IG, Facebook, dan media sosial lainnya yang berisi kebencian, pacaran di sosial media, judi online, dan kenakalan-kenakalan remaja sekarang yang ada. Dari banyaknya kenakalan yang saya sebutkan tadi, banyak yang berakhir menjadi tawuran, pertengkaran, pernikahan dini, hamil di luar nikah, sampai pencemaran nama baik. Kita sebagai remaja dan generasi bangsa, sungguh hal itu merugikan diri kita. Tidak ada manfaatnya untuk diri kita, hanya menikmati kenikmatan sesaat. Teman-teman sekalian, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, tentu ada faktor yang menyebabkan itu terjadi. Itu terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internalnya disebabkan karena tindakan menyimpang pada remaja seperti krisisnya identitas diri dan kurang kontrol emosi pada diri sendiri remaja. Dan faktor eksternalnya
seperti kurang perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak, rendahnya pemahaman remaja tentang agama dan nilai-nilai Pancasila, bisa juga dipengaruhi lingkungan, pergaulan bebas, sampai aktivitas sosial media yang tidak sehat. Jadi teman-teman, pertanyaannya apakah ada solusi untuk tidak terjerumus ke dalam jurang yang bernama kenakalan remaja? Tentu ada, setiap masalah pasti ada solusi. Adapun solusi yang pertama yaitu fokus pada pendidikan dan masa depan. Kita sebagai remaja, kita harus menyadari bahwa kita itu adalah seorang pelajar. Itulah identitas dan jati diri kita. Dari itu, sebagai remaja yang cerdas, kita harus menuntut ilmu agar kita dapat membedakan yang mana hak dan mana yang batil, yang mana benar dan mana yang salah, yang mana baik dan yang mana tidak baik untuk diri kita. Solusi yang kedua yaitu lebih dekat dengan orang tua. Salah satu penyebab kenakalan remaja karena perhatian orang tua pada anak yang kurang. Dari itu, kita sebagai remaja juga harus bisa mendekatkan diri kita kepada orang tua kita. Seperti contohnya, menceritakan hari-hari kita kepada orang tua kita. Kita sedang apa, sedang ngapain, kita ceritakan kepada orang tua kita. Dan tidak menutupi masalah orang tua kita dengan alasan takut nanti orang tua kita marah. Itu menjadi contoh kita menjauhkan diri kita kepada orang tua. Adapun contoh yang ketiga yaitu membatasi pergaulan. Di masa remaja adalah masa yang rawan. Masa rawan itu ibarat remaja bagaikan ilalang. Ilalang yang kemana arah angin berhembus, ke situ arah ilalang berlari. Tidak penelitian dan tidak konsisten pada diri sendiri. Jadi dari itu kita sebagai remaja harus pandai-pandai memilih teman, pandai-pandai memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita. Kita usahakan mendapatkan teman yang berkualitas agar kualitas teman tersebut bisa menular kepada diri kita. Solusi yang keempat ada bijak dalam media sosial. Kita dapat sadari bahwa sosial media itu ibarat dua mata panah yang sangat tajam. Apabila kita menggunakan media sosial itu dengan baik, maka banyak juga kebaikan yang media sosial berikan kepada kita. Sebaliknya, media sosial dapat merusak masa depan kita, bahkan sampai menghancurkan hidup kita karena kita salah menggunakan media sosial. Dari itu, kita harus bijak menyikapi sosial media seperti mematuhi ketika berkomunikasi di sosial media, tidak menyindir teman, dan dapat lebih serius di dunia nyata. Jangan terlalu ke dunia maya. Bapak dan teman-teman sekalian, selain solusi yang saya sebutkan tadi, masih banyak solusi lain yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan meminimalisasi perilaku kenakalan remaja. Yang penting sekarang, bagaimana diri kita, bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita, membentengi diri kita untuk tidak melakukan itu, dan fokus kepada masa depan dan cita-cita kita. Cukup sekian pidato saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Guru Irian, Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah.